Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah MA, yang insya Allah ini diikuti oleh ratusan jamaah dari DKI maupun dari luar negeri atau dari luar Indonesia di seluruh Indonesia. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan Allah muliakan Kiai Haji Faruk Sanusi LC, yang kami hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Ma'mun Aziz LC, yang kami hormati Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Nur Alam Bakhtir, yang kami hormati Al-Ustadz Ma'mun Al-Ayyubi, yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau Agim, yang kami hormati ananda kami, keluarga dari almarhum Ananda Ustadz Hadi Fathullah, juga para alim ulama, para guru, para asatid wal ustazat yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada keluarga besar Guru Mugni, dan juga masyarakat secara umum yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena di malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bermuwajahah meskipun melalui virtual Zoom pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ujmanya beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjut dengan pembacaan surah Yasin, tahlil, dan doa untuk khatmul Quran. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan yang terakhir ditutup dengan doa. Kita sampaikan juga pada malam hari ini bahwa sebelum ini kita sudah melaksanakan membaca Al-Quran 30 juz yang terdiri 5 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 30 orang, kemudian satu orangnya kita berikan tugas atau diamanahkan untuk membaca 1 juz. Dan alhamdulillah itu sudah kita laksanakan. Jadi malam hari ini tinggal pembacaan doa khatmul Qur'annya saja. Baiklah para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi hikmahnya acara pada malam hari ini, mari kita buka dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita khususkan untuk guru kita semua yang malam hari ini rencananya mau hadir, tapi beliau membatalkan hadir dalam keadaan sakit.
yaitu Kiai Haji Yusuf Mansur. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, disembuhkan seperti sedia kala, dan juga untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat, kemudian acara yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Qadar Asmadi Rashid Al-Hafiz. Kepada beliau dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Syukran kasiran ala tilawati. Terima kasih kepada Ustaz Fadil Asmadi yang telah membacakan, melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Baik, hadirin wal hadirat, acara berikutnya adalah pembacaan Yasin dan Tahlil yang akan dipimpin oleh tim tahfiz kepada Al-Mukarram Haji Udid Habib Esti dan Ustadz Haji Abdul Wahab Al-Hafiz. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita baca surat Yasin, kita istighfar dulu 3 kali terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan istighfar segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang menjadi niatan kita semuanya pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wal dhunub wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladi wa dzurriyyati wa azwajihi wa ahlil baitil kiram. Summa ila hadratin ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin ila jami'il malaikatil muqarrabin. Na'usu khususan sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ustadina ومشايخنا وأقربائنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها وبحرها خصوصا إلى المرحوم كي حجي دكتور أحمد لطفي فتح الله غفر له برحمتك يا أرحم الراحمين لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكلهم في بلد يسمعون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون مدى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقتنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إلا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقظون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه متقين الذين يؤمنون به ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ujid Habudin dan juga Ustadz Abdul Wahab yang telah membacakan surah Yasin dan Tahlil. Kemudian sekali lagi kami informasikan bahwa kami telah membaca Al-Quran 30 juz dengan 5 kelompok. Untuk itu kami mohon kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ma'mun Aziz untuk membacakan doa penutup dan juga doa khatmul Quran. Kepada beliau kami persilahkan. إليك الحمد يا الله يا غفار يا تواب يا مولانا يا معبود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأرواح وغذائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم
اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق إلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن والبسنا بخلعة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا ذي الحقوق الواجبة علينا ونخص بالذكر لروى المرحوم المغفور له عبدك الفقير أحمد لطفي فتح الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه. اللهم انزل الرحمة علينا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلوا الجنة والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق إلى طريق مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تفضل. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas pembacaan doa dari Kiai Ma'mun Aziz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat datang, ahlan wa sahlan untuk gubernur kita, Bapak Baswedan, yang sudah hadir dengan kita bersama-sama di virtual Zoom ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, untuk itu mari kita dengarkan beberapa sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh guru kami, Ketua Yayasan Kiai Haji Abdul Mughni Kuningan, yang akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Farouk Sanusi LC. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan curahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Mari sama-sama kita ungkapkan dengan ungkapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, pembawa risalah Islamiyah dan rahmatan lil alamin, dengan ungkapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Yang kita hormati Bapak perwakilan dari Basnas, Bapak Kiai Haji Ahmad Nur Alam Bakhtir. Yang kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang lebih dikenal dengan Agim. Yang kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Yusuf Mansur. Dan saya lihat juga di sini turut serta bersama kita yang kita hormati Tuan Guru Bajang Bapak Kiai Hidayatullah, pimpinan pesantren Istiqamah Lombok. Begitu juga saya lihat yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ilyas Tarigan, Ketua Badan Wakaf Pesantren Raudatul Hasanah Medan, dan para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha yaqbidul ilm
biqabdil ulama. Yang artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencabut ilmu itu adalah dengan mematikannya para ulama. Dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, "Idza matal alimu sulmun fil Islam. La yasudduha illa khalfun minhu." Yang artinya Ali radhiyallahu anhu berkata, apabila mati seorang alim, ulama, maka terjadilah suatu kebocoran di dalam Islam. Dan tidak bisa ditutup atau ditambal, kalau istilah Betawinya, kecuali dengan kader yang setelahnya. Saya pada malam peringatan yang ketiga hari ada singgung atau ada juga saya mengucapkan beberapa kelebihan almarhum Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, yang mana saya katakan beliau adalah seorang ulama yang mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Seorang yang ambisi, orang yang kreatif, yang banyak ide-ide. Nah, untuk itulah, maka dalam kesempatan sekarang ini, saya tujukan terutama adalah jelas kepada keluarga Guru Mugni, keluarga almarhum, dan keluarga besar Yayasan Kiai Haji Abdul Mugni. Saya ingin menyampaikan ada beberapa cita-cita beliau untuk yayasan yang belum beliau laksanakan atau boleh dikatakan belum tercapai cita-citanya ini. Yang diantaranya adalah pertama, beliau ingin meningkatkan atau meninggikan gedung Al-Mughni Center. Itu cita-citanya, agar supaya Al-Mughni Center itu bisa dilihat dari jarak yang cukup jauh. Karena memang kita tahu lingkungan dari komplek Islam Al-Mughni Center adalah semuanya dikelilingi oleh gedung-gedung yang sangat tinggi. Kemudian cita-cita juga adalah yang kedua, dia ingin membuat terobosan jalan yang bisa menembus langsung ke Jalan Gatot Subroto. Itu selalu beliau ungkapkan apabila kita bertemu. Apabila yayasan sedang mengadakan rapat sirat musyawarah, itu selalu beliau ungkapkan. Bahkan terus terang, karena sangat inginnya beliau sempat mengucapkan bahwasanya beliau siap untuk menyumbangkan sebanyak 1 miliar dari harta yang dimilikinya untuk bisa membebaskan tanah yang di depan kampus daripada Al-Mughni Center itu sendiri.
Kemudian cita-cita beliau yang ketiga yang juga berkaitan dengan hubungannya dengan yayasan. Beliau ingin sekali mempunyai atau istilahnya Al-Mughni memiliki gedung serbaguna yang bisa kita namakan gedung Betawi, agar supaya bisa dipergunakan oleh terutama adalah keluarga besar Guru Mughni dan juga masyarakat Betawi. Apabila mereka mempunyai hajat, pesta-pesta, itu bisa dipergunakan di gedung tersebut. Ini tiga cita beliau yang senantiasa beliau sering ulang-ulang, terutama kepada saya menyampaikannya, untuk bisa kita sama-sama mikirkan. Dan terus terang, dalam kesempatan sekarang ini saya lemparkan ke cita-cita beliau ini kepada kita sebagai penerusnya semuanya. Terutama adalah keluarga Guru Mughni. Mari sama-sama kita wujudkan cita-cita beliau ini. Selanjutnya, saya tidak banyak untuk berbicara dalam kesempatan ini, hanya ingin mengingatkan. Sekarang ini kita berada di hari-hari 10 awal Zulhijjah. Untuk itu, saya mengingatkan untuk terutama adalah putra-putri almarhum Dr. Ahmad Rusdi Fathullah, dan juga kepada kita seluruhan yang berhadir dalam acara pembacaan doa ini. Kepada putra-putri almarhum, buktikanlah kalau Anda adalah putra-putri almarhum yang soleh dan solehah, yang sangat beliau harapkan doanya. Oleh karena itu, berdoalah untuk almarhum, terutama adalah di hari-hari Zulhijjah ini. Kemudian juga untuk kita keseluruhan, saya ingatkan untuk sama-sama kita memperbanyak amal soleh, karena lipatan ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat besar di pada saat-saat 10 awal Zulhijjah ini. Selain daripada kita berpuasa, baik di hari tarwiyahnya yaitu tanggal 8, yang berarti adalah besok hari, dan tanggal 9, yaitu puasa Arafah pada hari Seninnya. Saya mengingatkan bahwa pada tanggal 9 Zulhijjah itu, yaitu pada hari Senin, hari Arafah, juga supaya kita memperbanyak zikir. Berzikirlah dengan mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak-banyaknya, terutama adalah setelah zuhur sampai terbenamnya matahari. Sekali lagi, saya mengajak untuk kita memanfaatkan waktu Arafah ini dengan sebaik-baiknya. Tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada hari Senin, setelah zuhur sampai terbenamnya matahari, dengan memperbanyak kalimatut tauhid, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau memang kita bisa, ulang-ulanglah sebanyak 3000 kali.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberkahi ilmu kita, memberkahi kesehatan kita, memberkahi amal-amal kita, kesehatan kita, rezeki kita, dan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya berkah, seluruhnya bisa kita manfaatkan di jalan Allah. Inilah mungkin saya sebagai ketua yayasan sekali lagi berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh baik santri ataupun murid-murid almarhum, saudara-saudaranya, ponakan-ponakannya, encang-encingnya, dan siapa saja yang berhadir ikut serta mendoakan beliau. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kami yang telah memberikan sambutannya sekaligus nasihat untuk kita semua, terutama di awal bulan Zulhijjah ini. Perbanyak kita membacakan kalimat tauhid, perbanyak kita berzikir kepada Allah, dan juga perbanyak kita beristighfar kepada Allah. Baik hadirin wal hadirat, untuk sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh perwakilan dari keluarga almarhum yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh anak-anak tercinta Ustadz Hadi Fathullah. Kepadanya dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Anies Rashid Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Yang saya hormati Kiai Haji Faruk Sanusi LC. Yang saya hormati Ustadz Yusuf Mansur. Yang saya hormati Ustadz Abdullah Gimnasiar. Yang saya hormati Ustadz Qadara Masdi Rashid. Yang saya hormati perwakilan dari Basnas DKI, Bapak Nur Alam Bakhtiar, dan para asatiz, alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Jazakumullahu khairal jaza. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Sejak saya kecil, sewaktu-waktu ayah saya selalu mengajak saya ikut ceramah beliau. Dan yang paling ngena dalam kehidupan saya adalah ceramah beliau tentang surga dan neraka. Beliau menggunakan aplikasi selangkah lagi Anda masuk surga. Di situ almarhum mengingatkan kami bahwa dunia itu tidak lain dari kesenangan yang memperdayakan. Dunia itu sementara. Seberapapun senangnya seseorang di dunia atau seberapapun tersiksanya seseorang di dunia, ujungnya cuma satu, yaitu liang kubur.
semua yang ada di dunia akan ditinggalkan. Dan kalau bahasa beliau, pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Di satu sisi ada neraka yang menyeramkan, yang dimana syarat masuk neraka hanya satu, yaitu dosa. Sedangkan manusia tidak ada yang tidak punya dosa. Dan di sisi lain, ada surga dan kemegahannya. Lalu almarhum menampilkan ilustrasi surga, gambar-gambar istana, mobil, pesawat, karena apapun yang kita mau, kita bisa dapatkan di surga. Dan insya Allah, mudah-mudahan sekarang almarhum sudah satu langkah lebih dekat ke surga. Amin ya rabbal alamin. Sungguh hal tadi merupakan reminder yang kuat bagi saya sejak saya masih remaja. Reminder agar tidak terlena dengan nikmat dunia dan juga menjaga harapan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dengan aplikasi beliau saya masih bisa mengingatkan diri sendiri dan dari kehidupan yang akan datang setelah kematian. Almarhum Ustadz Lutfi Fatullah adalah orang baik. Namun beliau tidak lepas dari yang namanya dosa, kesalahan, dan kekurangan. Karena itu saya selaku anaknya meminta maaf atas nama almarhum, atas segala dosa, kesalahan, dan kekurangan beliau. Entah dalam bentuk kata, atau ucapan, atau perbuatan, yang disengaja maupun tidak, mohon dibukakan pintu maaf dan ikhlas yang sebesar-besarnya. Dan semoga beliau tenang ruhnya dan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan semoga kita yang tinggalkan diberi ketabahan, kesehatan, rezeki, dan kekuatan agar kita bisa beribadah kepada Allah dan mempersiapkan kehidupan yang menunggu kita nanti. Sekali lagi, terima kasih atas doa-doanya. Semoga Allah balas dengan berlipat ganda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ananda kami. Kita doakan mudah-mudahan bisa menggantikan almarhum dalam perjuangan untuk Islam dan bangsa ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Bajnas Bajis DKI Jakarta. Dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Nur Alam Bakhtir. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu nasruhu wa wala amma ba'du. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, yang terhormat Ketua Yayasan Al-Mughni, Bapak Kiai Haji Faruk Sanusi, yang baru saja mengantarkan sambutan tentang cita dan ide almarhum. Yang terhormat putra dan putri dari almarhum, dan juga para guru Yayasan Al-Mughni, para pengurusnya, dan juga para kiai asatidz yang hadir dalam kesempatan ini, termasuk para pimpinan komisioner Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta, Pak Saad, Pak Dr. Abu Bakar, Ibu Rini, dan teman-teman dari Amilin, yang kurang lebih SDM-nya ada sekitar 88, dan keseluruhannya dengan relawan 172.
Pertama, kita harus bersaksi bahwa almarhum dalam kesempatan ini menyaksikan kita, melihat kita dengan transparan, dengan terang. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Jadi almarhum dari alam barzah itu sekarang terang benderang. Siapa yang ikut berdoa? Siapa yang hadir? Siapa yang mengurus? Siapa yang mengkafani? Siapa yang memandikan? Siapa yang mensolatkan? Almarhum terang benderang. Kenapa? Karena dalam perspektif Islam, perspektif Al-Quran, kematian itu bukan tiada. Kematian itu bukan hilang. Salah satu makna kematian adalah al-maut. Al-maut bimakna sakana, diam. Yang diam itu adalah fisik, jasad. Tetapi ruhnya intiqal. Karena itu al-maut bimakna intiqal. Min daril fana ila daril khuld. Min daril amal ila daril jaza. Pindah dari tempat beramal ke tempat memetik atau hasil amal. In kita ta'alukir ruh bil badan, pisah. Yang namanya al-maut pisah antara ruh dari badan. Sementara di alam barzah itu transparan. Dan sekarang sudah ketemu dengan kakeknya, ketemu dengan keluarga besar keturunannya ke atas yang sudah mendahului almarhum. Dan nanti almarhum punya anak, punya cucu, yang anak itu kemudian melahirkan anak, yang berarti cucunya, cicitnya, dan terus sampai hari kiamat. Allah akan mempertemukannya. Wallazina amanu wa tabassum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Seseorang yang wafat dalam keadaan iman, kemudian zuriyahnya mengikuti keimanan almarhum, maka Allah akan mempertemukan keturunannya itu ke atas dan ke bawah. Nanti akan dipersatukan, tentu di surga Jannatul Naim, insya Allah. Ini yang perlu kita catat bersama. Kemudian keterkaitan dengan almarhum, saya secara pribadi kurang lebih 7 tahun mengenal beliau. Sejak beliau menjadi anggota Dewan Pertimbangan Bajis DKI sebelum Basnas Bajis 7 tahun yang lalu. Dan kebetulan saya sebagai salah satu juga anggota Dewan Pengawas Bajis. Kemudian bertemu lagi di Basnas Bajis setelah ada perubahan berdasarkan undang-undang. Nah, dan pada kesempatan 5 komisioner, dikala Pak Gubernur, Pak Anies Rashid Baswedan mempersilahkan kepada komisioner untuk memilih siapa ketuanya. Maka karena saya mengenal siapa Pak Kiai Lutfi, itulah sebabnya saya yang menunjuk beliau, memohon kepada beliau untuk menjadi ketua Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Dari 5 orang komisioner itu. Yang menjadi pertimbangan saya pertama, beliau tidak diragukan keilmuannya. Yang kedua, beliau adalah kiai yang langka. Kenapa? Karena ternyata beliau juga menguasai IT. Pada umumnya yang namanya kiai itu gaptek. Gagal teknologi. Jauh dari yang namanya hal-hal yang bersifat teknologi. Tapi Kiai Lutfi justru mumpuni. Yang kedua. Yang ketiga, beliau orang Betawi. Dan kenal dengan senior-senior, tokoh-tokoh, kiai-kiai, habaib yang ada di Jakarta. Dan yang keempat, beliau adalah banyak kenal dengan birokrat. Dari sejak zaman Fauzi Bowo. Dan seterusnya, beliau pun banyak bergaul. Dan kemudian terakhir beliau
ketemu lagi di Masjid Agung Sunda Kelapa karena beliau menjadi salah satu ketua, wakil ketua pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa, di mana saya salah satu ketua bidang dakwah dan ibadah. Dan ceramah beliau yang tadi ditayangkan itu adalah pembukaan kuliah duha di Masjid Sunda Kelapa yang menyinggung tentang perkara yang namanya yang mati itu jalannya banyak, termasuk dengan Covidan. Kata beliau, istilahnya Covidan. Kalau terkena Covid, wafat, ya udah kita tawakal. Ini yang. Nah, ternyata selama 26 bulan beliau menjadi ketua Basnas Bajis. Ibarat sebagai paduan suara. Beliau adalah dirijen yang handal. Saya kebetulan sebagai ketua 1 membidangi pengumpulan. Membidangi pengumpulan, yang namanya pengumpulan, SDM-nya hanya 10 orang dan relawannya 15 orang. Kemudian yang kedua, bidang pendistribusian dan pengelolaan, namanya Pak Saat, Insinyur Saat Soeharto. Beliau pendistribusian, ya, dan pengelolaan, penyaluran. SDM-nya cuma 7, tapi relawannya 57 orang, total 63 orang. Tarik lagi, relawannya sampai 56 orang. Dan yang ketiga, yaitu bidang keuangan, Ibu Rini. Ibu Rini MSc, dan ternyata beliau pun mampu memodernisasi tentang pengelolaan keuangan. Semuanya sistem transfer. Tidak ada yang namanya tangan ke tangan, kecuali semua transaksi melalui bank. Dan yang keempat, bagian sekretariat. Itu ada 15 personil. Kemudian ditambah relawan 3, jadi 18. Sementara Ibu Rini personilnya 7, relawannya 1. Jadi total semuanya 172 orang. Basnas Bajis dengan wilayah itu. Nah, dan luar biasa, simponinya sangat harmonis. Saya sebagai ketua 1, konsentrasinya mengumpulkan uang. Bagaimana semaksimal mungkin mengumpulkan uang. Contoh umpamanya, target di bulan Ramadan kemarin. Target kita itu hanya 1 bulan Ramadan itu 25M. Tetapi dengan sumber daya yang luar biasa semangatnya, dengan keterampilan IT-nya yang sangat luar biasa, akhirnya melampaui target sampai 37 bahkan 40M pengumpulan di bulan Ramadan. Dan ini pun kami sangat berterima kasih kepada Pak Anies yang sudah memberikan surat edaran yang sangat luar biasa pengaruhnya, dan juga para wali kota dari kelima wilayah dan 1 kabupaten Pulau Seribu. Yang kedua, bidang 2 yaitu pengelolaan dan pendistribusian. Implementasi dari lisaili wal mahrum. Lisail orang yang datang dengan mengajukan proposal. Wal maklum mereka yang tidak meminta tapi punya hak dari 8 mustahik itu. Dan begitu penguasaan bidang pengelolaan pun pas saat dengan inovasi-inovasi yang sangat luar biasa, sehingga saling bersinergis. Kemudian demikian pula bidang keuangan, dan ditunjang dengan SDM di sekretariat, Pak Dr. Abu Bakar, yang menyediakan terus ada kursus-kursus, keterampilan-keterampilan untuk memberdayakan semua itu. Nah, walhasil, saya kalau menilai almarhum, saya selalu memakai parameter. Parameter saya satu aja umpamanya hadis Rasulullah SAW yang diuraikan dari Anas bin Malik, yang saya dapatkan dari kitab tafsir Mafatihul Ghaib, jilid yang pertama.
Kata Rasulullah, sab'atun lil abdi ba'da mautihi. Ada 7 hal, ada 7 faktor, ada 7 amalan yang terus akan mengikuti almarhum setelah wafatnya. Apa itu? Yang pertama, man 'allama ilman, yaitu orang yang mengajarkan ilmu. Mu'allim. Ternyata almarhum Kiai Haji Dr. Lutfi Fatullah seorang mu'allim. 1 minggu full beliau ngajar. Bahkan bukan sekedar mu'allim, tapi beliau juga sebagai mudarris yang mempraktekkan. Sebagai mudarris. Karena itu beliau terjun. Langkah kiai yang paham IT dan langkah kiai yang juga terjun di lapangan. Almarhum juga terjun di lapangan. Dia praktekkan sebagai mudarris. Tapi beliau pun sebagai muadib. Selalu membawa akhlakul karimah. Coba perhatikan Pak Kiai Faruk Sanusi, ya, atau para murid-murid, termasuk Pak Anies. Coba lihat kalau Pak Lutfi lagi bicara dengan orang dimanapun, dia tidak pernah bersandar seperti ini, tetapi begini dia. Duduknya aja tegak dia begini. Itu luar biasa. Ada adab. Adabnya tinggi. Karena itu beliau sebagai muadib. Ini yang pertama. Yang kedua, ajron nahron, yang akan mengikuti amalan sampai hari kiamat kelak, yaitu memperlancar drainase, melancarkan yang namanya aliran air, apakah itu kali, nahrun, anahar, atau jadwal, solokan, drainase. Ini sesungguhnya tugas pemerintah memperlancar aliran air itu sangat luar biasa, dan itu amalan di antara amalan yang terus pahalanya mengalir walaupun orangnya sudah wafat. Dan ternyata konsen almarhum juga dikala ada pengajuan-pengajuan dari masyarakat, termasuk dari 5 wilayah wali kota, termasuk membangun drainase di Tanah Merah Koja, itu berapa ribu meter, dan almarhum pun konsen terhadap memperlancar drainase itu. Yang ketiga, kata Rasulullah, yang namanya amalan yang terus kemarin, man hafara bi'ran, yaitu orang yang menggali sumur. Kenapa gali sumur? Karena ketika itu konteksnya adalah air. Kalau sekarang air bukan sekedar air dan tidak identik dengan sumur dalam pengertian digali, tapi ada pump. Tapi sumur dalam pengertian sumber kehidupan. Dan almarhum dalam hal ini bagaimana menggali sumber kehidupan sehingga Basnas Bajis pun disalurkan yang namanya membentuk Jet Mart, kemudian membantu para pengusaha-pengusaha kecil, pedagang-pedagang kecil dengan memberikan modal. Demikian pula saudagar tangguh, itu concern, dan itu memberikan hidup, sumber kehidupan. Hafar bi'ran. Subhanallah, almarhum di situ pun concern. Bahkan almarhum menanam anggur, menanam pohon-pohonan yang begitu banyak di masjid-masjid dalam rangka itu menggali sumber kehidupan. Yang keempat, aubana masjidan. Amal yang akan terus-menerus mengikuti almarhum adalah orang yang membangun masjid dan membina masjid. Dan almarhum di sini tadi sudah oleh Kiai Faruk Sanusi, cita-citanya luar biasa, konsentrasi. Dan beliau dalam obrolan sudah menyelesaikan listrik dengan tenaga matahari di Masjid Al-Mughni. Begitu concern membangun masjid. Juga pesantrennya
Ya, yang di puncak itu, di situ ada masjid, pusat kajian hadis. Saya sering berdua ngobrol, termasuk di kantor pun saya ngobrol. Ngobrolnya ilmu saja. Ilmu, karena saya pun cinta ilmu, beliau pun cinta ilmu. Jadi senang. Ya. Ini kalau menilai beliau. Jadi jelas beliau concern dan terakhir menjadi wakil ketua pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa. Yang kelima, man warasa mushafan. Amalan yang akan terus mengalir setelah mati adalah mewariskan mushaf. Mushaf bukan hanya secara teks dalam makna Al-Quran, tapi mushaf juga perpustakaan, buku. Dan beliau menghasilkan ya digital perpustakaan yang kalau kita klik, subhanallah, ini hebatnya beliau. Termasuk beliau punya aplikasi Quran, terjemahan Al-Quran. Dan beliau pun konsen, dikala saya mengarang 3 buku. 3 level kebaikan dan keburukan. Kajian surat An-Nahl 90. 5 fase kehidupan. Kajian Al-Baqarah 28. Dan 5 terma manusia dalam perspektif Al-Quran. Itu pun beliau sangat menyetujui untuk kemudian dibagikan ya secara gratis. Siapapun yang mengenai, termasuk kalau Al-Mughni mau, silahkan bikin surat ke Basnas Bajis, berapa puluh atau berapa ratus minta buku tersebut. Ini beliau luar biasa. Ya, jadi mewariskan pustaka. Yang ke-6, ya, autaroka waladan solehan yada'ulahu bil khair. Yaitu meninggalkan anak soleh yang selalu mendoakan. Dan insya Allah anaknya tadi sudah memberikan sambutan. Tercermin di wajahnya cahaya ilmu. Insya Allah akan selalu mendoakan. Dan yang terakhir, sedekah jariyatan. Sedekah jariyah. Yang ketujuh, dan beliau tidak diragukan. Beliau pun sakit karena isar. Ada 3 amalan level dalam buku yang saya karang kajian surat An-Nahl 90. Amal soleh yang paling standar adalah adil. Di atas adil ada yang namanya ihsan. Di atas ihsan adanya namanya isar. Wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Ternyata beliau isar. Beliau isar. Itulah sebabnya beliau salah satu tidak berorientasi kepada diri, selalu berorientasi kepada orang lain. Tanggal 23 saya masih ingat. Ada seminar di Banten. Seminar Nasional Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan narasumbernya dari Jakarta, Mukhlis Hanafi, Dr. Mukhlis Hanafi, Tamatan Al-Hajar. Juga Dewan Pakar Masjid Agung Sunda Kelapa. Berdua. Tapi Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi tidak datang. Karena sedang tingginya COVID di Banten. Tapi beliau hadir. Dan beliau meminta saya untuk rapat di provinsi. Sangat luar biasa. Sejak itulah beliau pulang, besoknya lagi, kemudian mengunjungi, ikut, meresmikan bedah kawasan di Jakarta Timur. Dan rupanya disitulah beliau kena. Tertular. Nah, kemudian udah seminggu, tiba-tiba kita dikagetkan ada berita wafat, kemudian langsung saya kontak yang biasa menemani dia. Enggak, Pak Kiai sedang berjemur di Al-Mughni. Alhamdulillah. Kemudian dia tabayun dengan melalui YouTube. Ya, alhamdulillah bahwa dia mulai pulih. Tapi dia menyatakan, herannya ada sebuah isyarat. Insya Allah besok saya mau ke rumah sakit, paling lama 2, 3, sampai 5 hari. Itu yang WA ke saya, sampai 3, 5 hari. Saya akan isyarat itu. Subhanallah. Nah, karena itu, dengan kalau persoalan usia, ya, wallahu alam, karena sahabat pun, di antara sahabat ada yang wafatnya usia di bawah 40, seperti Mu'adz bin Jabal. Ada yang wafatnya sampai usia di atas 80, seperti yang namanya
Anas bin Malik, ya. Demikian pula para ulama, Hasan al-Basri bisa 90 tahun, Rabi'ah al-Adawiyah bisa 90 tahun, ya. Para sahabat itu sendiri, Khulafaur Rasyidin, rata-rata 63 tahun. Hanya Utsman bin Affan 83 tahun. Wallahu a'lam. Nah, tapi almarhum Kiai Haji Dr. Lutfi Fatullah sudah wafat. Kenapa disebut wafat? Wafat itu tadi ayatnya dibaca oleh putranya, yaitu sempurna. Dan beliau sekarang sudah mendapatkan kesempurnaan. Karena itu beliau sekarang diisyaratkan dalam Al-Quran, farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Bersenang hati dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah. Dan bergembira dengan orang-orang, anak-anaknya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, berdoa yang belum menyusul. Luar biasa. Karena itu, saya yakinnya almarhum wafat bukan saja dalam husnul khotimah, tapi dalam keberadaan senyum, mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Boleh kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena kita kehilangan. Karena kehilangan ilmunya. Ya, sementara kata Rasulullah, man lam yahzan bimauti alimin fahuwa munafiqun. Siapapun mereka yang tidak ada kekhawatiran dengan wafatnya seorang alim, maka dia termasuk orang munafik. Karena itu, insya Allah almarhum dalam keadaan senyum dan menjadi ahli surga, dan insya Allah ilmu-ilmu beliau akan terus diteruskan oleh generasinya, termasuk putranya, dan kita yang ditinggalkan. Jangan pernah berputus asa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Dr. Ahmad Nur Alam. Beliau telah memberikan sambutan juga tausiah untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadikan ibrah buat kita semua dan menjadi amal baik untuk almarhum guru kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan sambutan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Bapak Anies Baswedan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh keluarga besar almarhum Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah, khususnya Bang Hadi dan keluarga semuanya. Yang saya hormati keluarga besar Kiai Haji Abdul Mughni Kuningan, Ketua Yayasan Bapak Kiai Haji Faruk Sanusi LC, Pak Kiai Nur Alam Baktir yang tadi baru saja memberikan tausiah bagi kita semua, para alim ulama yang hadir bersama di sini, Agim yang saya hormati, Ustadz Ma'mun Aziz, Ustadz Qaddaras Madi Rashid, juga yang saya hormati Ketua DMI DKI Jakarta, Kiai Haji Ma'mun Al-Ayyubi, dan para pimpinan organisasi, lembaga keagamaan, serta jajaran DKI Jakarta yang hadir pada kegiatan malam hari ini. Dalam catatan ada 572
yang hadir nih, barusan saya lihat di sini 572 yang hadir. Ini menggambarkan Allahyarham adalah pribadi yang menjangkau semua. 7 hari sesudah pulangnya Allahyarham Kiai Lutfi, semua hadir memilih untuk mendoakan. Kita semua bersaksi atas perjuangannya di Jakarta, keseriusannya di bidang ilmu hadis, dan begitu banyak catatan amal jariahnya. Saya akan sedikit menyampaikan pengalaman kami berinteraksi bersama yang intensif ketika Allahyarham menjadi ketua Basnas Basis DKI. Basnas Basis DKI ketika awal saya bertugas adalah sebuah organisasi yang relatif stagnan. Itu saja kegiatannya. Tapi ketika Kiai Lutfi memimpin bersama Kiai Nur Alam Baktir, bersama Mas Saad Soeharto, dinamis, luar biasa. Kegiatan di Basnas Basis penuh dengan terobosan. Banyak inovasi-inovasi. Dan benar seperti tadi dikatakan, bahwa Kiai Lutfi ini memiliki kemelekan teknologi yang amat jauh. Aplikasi-aplikasi yang beliau buat juga Allahyarham terapkan ketika memimpin di Basnas Basis DKI. Jadi kami merasakan sekali betapa di bawah kepemimpinan Kiai Lutfi Allahyarham aktivitasnya berubah total. Bersyukur sekali. Begitu banyak terobosan yang dilakukan. Dari mulai berbicara tentang program makanan, piring untuk masyarakat yatim, sampai membangun rumah-rumah bagi korban kebakaran maupun kebanjiran. Jadi Allahyarham ini sebagai pribadi yang sangat inovatif, sangat dinamis, dan stamina untuk berkegiatan ini luar biasa. Datang di berbagai lokasi untuk hadir langsung memastikan bahwa kebutuhan terpenuhi. Jadi malam hari ini ketika kita melakukan tahlil, doa bersama, malam ke-7 ketika berpulangnya, saya mengingat kembali malam itu, hari Minggu malam ketika kabar tiba, lalu malam itu ke Rumah Sakit Pasar Minggu. Di sana ada Yusuf Mansur, kita sama-sama mensolatkan sebelum besoknya dimakamkan di Kuningan. Tidak terasa apa yang beliau Allahyarham jadikan sebagai bahan tausiah, kemudian menyebar hari itu juga, mengingatkan kita semua. Dan malam hari ini, ketika kita bersama-sama, insya Allah kita mengambil hikmahnya. Hikmah betapa dari sebuah keluarga terhormat, keluarga alim yang lintas generasi terus menjadi ulama, terus menjadi penjuru bagi umat, bagi keluarga Bang Hadi dan seluruh anak-anaknya. Jaga nama baik itu. Junjung tinggi nama baik. Yang ada di pundak adalah kehormatan. Jangan dipandang sebagai beban. Bang Hadi belajar, adik-adik semua belajar, meneruskan tradisi alim, tradisi ulama
yang ada di keluarga Al-Mughni ini. Ini adalah satu jalur terhormat yang harus terus dipertahankan, dikembangkan. Tempat yang sekarang menjadi kawasan masjid Baitul Mughni akan berada di sana untuk waktu yang amat panjang. Jangan itu menjadi waktu yang amat panjang karena bangunan fisiknya, tapi karena anak cucu dari keluarga ini adalah generasi penerus yang selalu hadir dalam aktivitas keumatan, yang selalu hadir menjadi alim, menjadi ulama, yang menjadi rujukan, panutan, penjuru bagi umat. Harapan besar ini dititipkan karena kita merasakan betapa tempat ini hidup. Karena itu harapannya dari Yayasan Ki Haji Abdul Mughni Kuningan ini terus berkembang, terus menjadi fasilitator untuk tumbuh besar para ulama sebagaimana Kiai Lutfi Fatullah Wayarham pernah memberikan makna di kota kita tercinta. Kami Pemprov DKI Jakarta menyampaikan sekali lagi kepada keluarga apresiasi, terima kasih. Sekaligus kita semua menyampaikan rasa duka cita, seolah keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan Allahyarham berada di tempat mulia bersama para syuhada yang pernah mendahului. Insyaallah kita semua diberikan kemampuan untuk meneruskan, untuk menuntaskan yang sudah dimulai Allahyarham. Baik di kegiatan keumatan, kegiatan keilmuan, maupun kegiatan di Basnas Basis DKI Jakarta. Demikian sambutan bisa saya berikan. Salam hangat, salam hormat untuk semuanya. Allah muwafiq ila aqwamih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Gubernur kami tercinta Bapak Anies Baswedan. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat yang terus Amin. bisa memimpin kita sebagai Amin. masyarakat DKI Jakarta pada khususnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara terakhir adalah pembacaan doa penutup yang insya Allah akan dipimpin oleh Kiai Haji Sulaiman Rohimin. Pada beliau kami persilahkan. Sekali lagi kami mohon kepada Kiai Haji Sulaiman Rohimin untuk memimpin doa penutup pada malam hari ini. Masih ada di forum ini?
Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Sulaiman Rahimin untuk baca doa penutup. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk almarhum Dr. Haji Ahmad Tifatullah MA dan juga bagi kita semua yang mudah-mudahan menjadi amalan baik kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah hadir dari mulai pukul 19.30 sampai malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Saya selaku MC mohon maaf lahir dan batin apabila ada perkataan yang kurang berkenan, yang kurang layak didengar, mohon dimaafkan. Akhirnya saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.